Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nguliah bersama Bu J. Oke, pada video singkat kali ini Bu J akan membahas tentang struktur kondisi if. Oke, tapi sebelum kamu menyimak video singkat ini, baiknya kamu pertama adalah mengunduh modul atau materi yang Bu J sudah letakkan di sistem e-learning ya. Yang kedua, jangan lupa ya kan, klik like, subscribe ya kan, share, kemudian jangan lupa ya tekan loncengnya untuk kamu dapat info-info terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu struktur kondisi if. Struktur kondisi if itu ada 3 ya. Yang pertama adalah single alternative if atau yang sering disebut sebagai if then. Yang kedua yaitu adalah dual alternative if atau yang sering disebut sebagai if then else. Dan yang ketiga adalah nested if atau if bertingkat atau orang juga sering disebut sebagai if bersarang. Nah, kita akan bahas satu-satu. Sambil menonton video ini, kamu juga bisa sambil membaca materi yang Bu J sampaikan ya, yang ada di sistem e-learning. Jadi bisa menyesuaikan atau mencocokkan yang Bu J sampaikan dengan modul yang ada. Oke. Yang pertama, nah di sini kamu sudah bisa lihat ya, Bu J sudah menggambarkan kondisi. Nah, di sini sengaja yang Bu J gambarkan hanya 2, yaitu single alternative if dan dual alternative if. Kenapa? Karena nested if itu adalah gabungan antara keduanya, maupun baik single alternative if maupun yang dual alternative if. Oke, yang pertama, single alternative if atau yang sering disebut sebagai if then. Struktur penulisannya adalah if, kondisi, kemudian statement true-nya apa. Oke, dan ini adalah bentuk flowchart-nya. Oh ya, sebelum lebih lanjut lagi, ini diperuntukkan untuk mata kuliah analisis dan desain algoritma ya. Jadi mahasiswa Bu J yang mata kuliah analisis dan desain algoritma menyaksikan ini ya, tapi tidak tertutup untuk yang lainnya juga, bisa untuk menambah pengetahuan atau juga untuk mahasiswa mata kuliah bahasa pemrograman dasar. Bedanya di video ini kita tidak akan mempraktikkan bagaimana menggunakan atau mempraktekkan kondisi ini ke dalam bahasa pemrograman. Itu saja ya bedanya, tapi ini sama-sama bisa menjadi rujukan pengetahuan kalian khususnya di kelas Bu J. Oke, kita lanjutkan. Di bentuk if then yang pertama, untuk yang if then saja itu hanya bernilai true saja yang dikerjakan, yang false-nya diabaikan atau langsung dia lompat ke next instruction. Jadi saya ulangi, bila nilai kondisinya bernilai benar, dia akan masuk ke statement true. Jadi seluruh yang ada di dalam statement true-nya akan dikerjakan. Jika salah atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia langsung lompat ke next instruction. Jadi kadang orang menyebutnya kalau false lah, kalau nggak benar, nah berarti dia langsung next ya. Gitu. Nah, di contohnya, contoh kehidupan sehari-hari, misal nih, jika kondisi hujan, simak baik-baik ya, jika kondisi hujan, maka payung dipakai. Ya, jika kondisi hujan, maka payung dipakai. Tapi Bu J tidak mengatakan jika tidak ya, berarti itu masuknya ke single alternative if. Jadi kalau hujan aja payung dipakai, kalau nggak hujan ya terserah mau diapain. Nah, itu berarti next instruction. Jadi if cuaca sama dengan hujan, statement true-nya adalah payung dipakai. Berarti di sini cuaca sama dengannya 2 kali. Ingat ya, operator perbandingan yang sama dengan 2 kali loh ya, bukannya sama dengan 1 kali. Yang sama dengannya 2 kali, cuaca sama dengan hujan, maka dia akan menjalankan statement true-nya. Oke. Kalau tidak ya terserah, berarti dia next instruction. Itu contohnya. Itu untuk yang single alternative if. Next yang ke dual alternative if atau if then else. If then else itu struktur penulisannya seperti ini ya. If, kemudian kondisinya apa? Satu kondisi saja. Kemudian kalau bernilai benar, maka dia masuk ke dalam statement true. Kalau salah, semuanya masuk ke dalam else dan masuk ke dalam statement false. Nah, ini bentuknya. Ini bentuk dari flowchart-nya.
flowchartnya memiliki dua tangan ya. Di dalam kondisi setelah yang decision ini ada dua tangan, yaitu tangan yang kanan dan tangan yang sebelah kiri. Tangan yang kanan itu untuk yang statement bernilai true atau benar, dan yang di sebelah kiri adalah untuk yang bernilai salah. Karena nggak semua orang ya menuliskan atau menggambarkan flowchart itu memberikan simbol T kecil dan F. Kalau tidak dituliskan, pokoknya sekali lagi Buja ingatkan, selalu ingat ya, pokoknya yang sebelah kanan adalah yang true dan yang sebelah kiri adalah yang false. Kemudian setelah statement dikerjakan, baik true maupun false akan bertemu ke next instruction. Setelah itu apa gitu ya. Nah, setelah itu apa itu adalah next instruction. Itu untuk yang if then else. Saya ulangi, cara kerjanya adalah bila kondisinya benar, maka kerjakan semua instruksi yang ada di dalam statement true. Setelah selesai, melanjutkan ke next instruction. Kemudian jika kondisinya tidak terpenuhi atau salah, maka dia akan mengerjakan seluruh statement yang ada di statement false. Setelah itu dia akan ke next instruction. Kembali ke contoh yang cuaca tadi, nih dengarkan baik-baik. Jika cuaca hujan, maka payung dipakai. Jika tidak, maka payung disimpan. Beda ya statementnya dengan yang pertama. Kalau statement yang ini adalah jika cuaca sama dengan hujan, maka payung dipakai. Jika tidak, maka payung disimpan. Berarti yang di sini, if cuaca sama dengan hujan, maka payung dipakai. Else, payung disimpan. Jadi tidak peduli dia mau panas, mau terik, mau mendung, mau sejuk dan lain sebagainya, dia masuk ke dalam else. Karena kondisi yang pertama, Buja hanya bilang jika cuaca hujan, maka payung dipakai. Jika tidak, berarti cuaca apapun itu dia masuk ke dalam else. Itu ya contohnya. Next, untuk yang nested if. Nested if itu adalah if yang bertingkat. Jadi kondisinya bisa bertingkat, bisa berlapis, bisa banyak. Berapa lapis? Ratusan kali ya. Bisa banyak ya. Itu tergantung dengan case-nya masing-masing. Artinya case-nya kalau misalnya kita membuat program atau ada masalah-masalah di kantor atau ada masalah-masalah yang pelik yang memang mereka membutuhkan jika-jikanya itu banyak gitu ya, bertingkat gitu ya, pusing. Nah itu biasanya hanya gabungan antara single alternative if maupun dual alternative if. Jadi bisa ada di dalam single terdapat dual atau di dalam dual terdapat single alternative if. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah misal di sehari-hari itu apa ya? Oh ini pegawai ya, pegawai di sebuah perusahaan. Nah itu kalau mau naik gaji atau golongan yang mau naik itu biasanya ada if-nya tuh banyak banget, berlapis ya. Ada masa kerja, ada loyalitas, ada masuknya rajin apa enggak, dan itu bertingkat. Oh loyalitas ditanyanya pertama, atau mungkin presensi ditanyanya pertama dan seterusnya. Nah itu layer-layer itu. Nah yang terakhir kalau semua terpenuhi maka dia layak direkomendasikan untuk naik. Nah itu biasanya di terakhir single alternative if ya, tapi di atasnya biasanya dual. Nah contoh yang dia berlapisnya banyak itu masuknya ke nested if. Artinya kenapa Buja tidak gambarkan, tidak tuliskan di sini, karena nested if itu tidak ada bentuk bakunya dan tidak ada struktur bakunya, karena dia gabungan antara single maupun yang dual. Jadi pahami baik-baik dan lihat baik-baik perbedaan antara yang if then dengan yang if then else ya. Karena dengan mengetahui perbedaan itu kamu akan memahami ketika ada sebuah case. Ketika case itu kamu sudah pelajari baik-baik, sudah kamu baca bagaimana kapan itu single dan kapan itu dual ya. Apa dual duluan atau single duluan dan seterusnya, itu di dalam nested if. Jadi sekali lagi tidak ada bentuk bakunya untuk yang nested if atau if yang bertingkat atau if yang bersarang. Oke, di materinya Bujai ada latihan ya, silakan kalian
dikerjakan. Kalau bingung nih, aduh nggak tahu, aduh Bu, ini kok saya nggak ngerti ya. Nah, manfaatkanlah WhatsApp grupnya. Kamu bisa tanya langsung di situ atau komen di video ini boleh. Bu Jay, nggak ngerti tuh yang bagian menit kesekian tuh nggak ngerti. Bu Jay maksudnya ngomong apa tuh ya? Bisa langsung ditanyakan atau kamu bisa langsung japri aja. WhatsApp boleh, japri boleh di WhatsApp grup maksudnya ya. Kemudian kamu bisa juga kirim ke email juga boleh. Pokoknya Bu Jay siap untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi cukup ya. Nah, ini semua sudah Bu Jay jelaskan. Yang Bu Jay jelaskan ada di dalam modul dan ada di dalam materi yang Bu Jay sudah sisihkan di dalam sistem e-learning. Selamat belajar ya. Oke, jangan lupa kerjakan latihannya untuk supaya kamu tahu. Nah, contoh lebih yang sering kita lihat lagi di menu ya. Kalau di aplikasi-aplikasi itu kan suka ada menu tuh. Menu itu suka ada parent menu yang kayak ada home, ada profile, nanti pas diklik profile ada anaknya lagi, ada visi misi, kemudian diklik lagi visi ada anaknya lagi dan seterusnya. Nah, itu contoh yang bertingkat ya. Jadi if yang diklik ini keluarnya apa, if yang diklik ini munculnya apa dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh nested if. Ya, kalau yang cuma single yang home doang, kalau diklik ya dia muncul ke tempat yang awal, kalau yang enggak ya udah gitu ya. Itu ya contoh untuk yang single alternatif. Oke, demikian video singkat untuk pembahasan di struktur kondisi if. Bu Jay harapkan kamu paham ya. Kalau nggak paham ingat tanya, boleh silakan. Oke, demikian terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ya yang tadi ya, klik subscribe, like, kemudian klik tombol lonceng untuk kamu mendapatkan info mata kuliah atau info pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.